Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi pada video aksi nyata kali ini pada kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9 di modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Sakran dari SMA Negeri 5 Bantaeng dan coach adalah Pak Herman, guru fisika di SMA 5 Bantaeng. Selamat menyaksikan. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Herman? Alhamdulillah baik Pak. Apa yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak, minggu depan saya mau rencana mengajar terkait materi rangkaian arus bolak-balik Pak. Oh iya. Terus untuk persiapan pembelajaran nanti apa-apa yang bisa saya bantukan? Begini Pak, di persiapan pembelajaran yang ingin saya persiapkan, pertama itu dari media yang saya ingin pakai Pak, terus alat dan bahannya, kemudian langkah-langkah presentasi yang saya akan gunakan nanti Pak. Oh iya. Terus untuk kompetensi dasar yang ingin dicapai pada saat pembelajaran bersangkutan? Kompetensi dasar yang saya ingin capai Pak, tentunya anak-anak mampu menganalisis rangkaian seri dan paralel pada arus bolak-balik. Iya. Tadi Pak Herman dalam kegiatan observasi nanti, kira-kira kompetensi yang di coaching yang ingin Bapak kembangkan kira-kira yang mana? Kompetensi yang saya ingin kembangkan ke murid saya Pak, yang pertama kemampuan peserta didik dalam menganalisis, kemudian bagaimana anak-anak mampu berpikir kritis dan berpikir kreatif, terus kolaborasinya juga antar temannya ketika mereka bekerja kelompok Pak. Jadi berpikir kritisnya, kemudian kolaborasi anak-anak dalam pembelajaran. Kemudian di dalam observasi yang mana yang bisa lebih spesifik untuk saya amati? Untuk yang Bapak bisa amati lebih spesifik, kebetulan nanti Pak saya akan pakai media pembelajaran berbasis web. Di sana saya akan menggunakan media FED, di mana di media FED itu bisa diamati langsung terkait dengan peristiwa atau rangkaian arus bolak-balik itu sendiri. Anak-anak di sana bisa mengamati, oh ini contoh arus bolak-balik, oh ini contoh arus searah. Saya kira itu salah satu yang bisa Bapak amati nanti ketika saya melakukan pembelajaran di kelas Pak. Jadi saya ulangi lagi Pak Herman ya, jadi yang fokus pengamatan saya nanti pada saat observasi yaitu pemanfaatan medianya, penggunaan medianya Kemudian indikator ketercapaian atau tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan yang bagaimana? Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran Pak, setelah pembelajaran tentunya saya akan melakukan asesmen. Ketika anak-anak mencapai KKM yang telah kami sepakati di sekolah, kalau di sekolah kami Pak kebetulan 80 KKM-nya, terus di fisika juga saya ambil itu sebagai panduan juga 80. Jadi ketika anak-anak sudah mencapai standar minimal KKM ini Pak, maka anak-anak tersebut sudah dikategorikan mencapai standar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita ingin capai Pak. Jadi indikator ketercapaiannya yang Bapak ingat adalah pada saat bagaimana anak-anak dalam pembelajarannya sudah mencapai KKM 80. 80. Sambil ada juga observasi ke mereka Pak terkait dengan sikap ilmiahnya, seperti tadi bernalar kritis itu kan kami lakukan dengan menggunakan lembar observasi Pak. Jadi seperti itu, atau masih ada yang ingin disampaikan Pak terkait dengan persiapan pelaksanaan observasinya nanti? Saya rasa itu Pak. Tinggal pelaksanaannya nanti. Jadi semoga berjalan dengan sukses Pak. Jadi untuk pelaksanaannya saya ulangi lagi minggu depan ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan observasi pembelajaran nantinya. Ada lagi yang disampaikan Pak? Masih ada Pak, terkait dengan model yang saya ingin pakai Pak. Insyaallah saya akan menggunakan model
pembelajaran berbasis masalah. Ya, karena dengan model ini saya rasa dapat membangkitkan nalar peserta didik, terutama berpikir kritisnya, Pak. Ya, insya Allah saya akan mengcombine antara penggunaan FET dengan model pembelajaran berbasis masalah, Pak. Semoga ini bisa mengatasi atau memenuhi segala kebutuhan peserta didik dalam pembelajarannya, Pak. Ya, jadi itu mungkin juga jadi penguatan nanti Pak Her terkait dengan media yang digunakan dan model pembelajaran yang digunakan ya. Iya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Amin, amin, Pak. Ya, saya juga berterima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kami masih diberikan kesempatan sehingga kami dapat melanjutkan pembelajaran dari pertemuan sebelumnya. Kemudian salam dan taslim tak lupa kami peruntukkan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, anak-anak sekalian, bagaimana hari ini, siap untuk belajar? Senang? Sudah sarapan? Sehat? Semoga hari ini apa yang kita pelajari itu akan mudah kita pahami dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menginformasikan kepada anak-anak sekalian bahwa pembelajaran kita hari ini adalah terkait dengan rangkaian arus bolak-balik. Nah, jadi rangkaian arus bolak-balik. Oke, ada yang sudah tahu apa itu rangkaian arus bolak-balik? Rangkaian yang memiliki nilai dan arah. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh penggunaan arus bolak-balik gimana? Yang kita pakai di PLN itu arus bolak-balik atas arah bolak-balik. Jadi yang kita colok ini adalah arus bolak-balik. Beda lain halnya kalau dia arus searah. Arus searah contohnya apa? Baterai. Jadi kalau kita arus bolak-balik berarti dia adalah PLN yang mempunyai nilai frekuensi. Kira-kira berapa nilai rata-rata frekuensi PLN? Berapa? Yang biasa PLN itu adalah 50 Hz. Itu batas standar ya. Nah, untuk mengantar anak-anak sekalian ke dalam mata pelajaran ini, saya di sini akan mensimulasikan kira-kira seperti apa itu arus bolak-balik dan tegangan bolak-balik. Nah, diperhatikan ya. Mari kita simulasikan sama-sama terkait dengan arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Dulu ada campuran lainnya, kita pakai langsung saja dulu. Ini hanya untuk mengamati seperti apa bentuk gelombang rangkaian bolak-balik dan kenapa dikatakan bolak-balik ya. Nah, coba diamati di sini. Pada saat frekuensinya pada saat frekuensinya 0,27, coba lihat seperti ini pergerakannya arusnya kan. Nah, bagaimana kalau misalkan saya tambah frekuensinya? Apakah semakin cepat atau semakin lambat? Harusnya semakin cepat. Coba deh. Jadi dia akan maksimal 2. Nah, jadi ini baru 2. Tidak bisa dibayangkan kalau misalkan di PLN itu adalah 50 Hz. Ingat 50 Hz itu apa? 50 per detik. Jadi Hz itu sama dengan per detik. Jadi kalau misalkan ini 2 Hz berarti 2 per detik atau 2 per second. Berarti dia bolak-balik sebanyak 2 kali dalam waktu 1 detik. Jadi kalau misalkan PLN itu adalah 50 Hz, berarti dia bolak-balik 50 kali dalam 1 detik. Makanya lampu yang kita nyalakan, coba ya, saya nyalakan lampu di sini. Kental tidak lampunya berkedip-kedip? Tidak. Kenapa? Karena frekuensinya banyak frekuensinya. Ya, kalau frekuensinya ini kenapa?
sangat cepat. Coba dibayangkan, dalam 1 detik dia bolak-balik sebanyak 50 kali. Itu kalau dia pakai 50 Hz, sehingga tidak jelas atau tidak kentara ini lampu bahwa dia, kalau misalnya P sama dengan PM sin omega T. Nah sekarang bagaimana kalau I-nya? Tinggal P-nya diganti menjadi I. Berarti I sama dengan IM sin omega T. Apa itu P? P ini adalah tegangan. Nah, ini adalah tegangan sumber. Kalau PM? Tegangan maksimum. Tegangan maksimum. Nah, ini tegangan maksimum. Tegangan sudut. Harusnya ini tidak ini lagi kan sudah ada di kelas 1 kan? Iya Pak. Kemudian T Waktu. Nah, begitupun juga dengan ini. I apa itu I? Arus. IM Maksimum. maksimum. Oke. Nah, omeganya dan T-nya sama dengan di atas ya. Oke. Jadi persamaan dari arus dan tegangan bolak-balik adalah untuk tegangan bolak-baliknya P sama dengan PM sin omega T. Kemudian untuk arusnya I sama dengan IM sin omega T. Mudah diingat? Ya, mudah sekali. Jadi yang perlu dipahami adalah bahwa yang terukur oleh alat ukur dikatakan efektif. Kalau tegangannya diukur berarti dengan menggunakan alat ukur voltmeter berarti yang terukur. Kenapa bisa akar 2 itu dari sudut yang memiliki akar 2 sudut berapa? Sudut yang memiliki akar 2 sudut berapa? Dari 0 sampai 90. Jadi ya 45. 45. Jadi nanti itu sebenarnya sudutnya pasti 45. Nah, dibuktikan sampai ke bawah. Oke. Itu tugasnya. Itu oli-olinya. Nah, sekarang kita tidak ada yang bertanya. Dadah. Kalau begitu kita masuk ke latihan soalnya. Bukan ke sumber tegangan AC. Jadi kalau dibilang AC itu sudah menandakan bahwa dia adalah bolak-balik. Kalau lambang arus searah, kemudian bagian B, efektif dan I maksnya berapa? Balik itu 1 cuma sekarang. Atau ada yang sudah selesai? Ini kok masih apa? Angulernya Ya, sama dengan 200 radian. Sekarang maksimumnya mana tadi diketahui? Mana ditulis diketahui? Nah, apa tadi ini rumusnya P? Tulis di atasnya. Apa rumusnya P? P sama dengan P maksimum. Kalau begini, sin omega P. Berarti melihat ini berarti P maksimumnya berapa? 100. Nah, berarti P maksimumnya sama dengan 100. Berarti sudah terjawab yang ini. Nabi berbaik hati mampus dulu Nabi. Sambil dijelaskan ya, supaya teman-temannya yang lain paham juga. Sebuah sumber tegangan bolak-balik P sama dengan 100 sin 200 I dan T. Ini yang diketahui dan dihubungkan ke ujung-ujung hambatan 50 ohm adalah R. Yang ditanyakan IF dan
Max. Penyelesaian V sama dengan V max dikali sin omega dikali T. V sama dengan 100 dikali sin 200 pi dikali T. Jadi kenapa bisa V max-nya itu 100? Karena sesuai dengan rumus pertama, V sama dengan V max sin omega dikali T. 100 berada di V max, makanya V max-nya sama dengan 100 volt. Untuk mencari Imax minimum, kita menggunakan rumus PIR. Dapat hasil ini dikalikan dengan akarnya, akar 2 sekawan. 2 akar 2 sama 2 dikali akar 2 sama dengan 2 akar 2. 2 akar 2 dikali 2 akar 2 sama dengan 2. 2 akar 2 dibagi 2 sama dengan akar 2 ampere. Bagaimana kelompok yang lain, ada yang mau menanggapi atau ada saran terkait dengan presentasinya dari kelompok 1? Ada? Oh iya, dari kelompok 4 ada tuh, dari kelompok 4. Terima kasih atas kesempatannya. Yaitu di sini saya ingin bertanya lagi kembali, mengapa 2 dikali dengan akar 2 lagi? 2 dikali per akar 2. Ya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya temannya, kenapa harus dikali lagi akar 1? Dikalikan dengan akar sekawan supaya mendapatkan hasil yang lebih sederhana. Oke, ada lagi? Sudah ada? Oke, kalau begitu kita beri aplaus untuk. Jadi di sini yang saya berikan penguatan adalah pertanyaan tadi temannya, kenapa dikali akar 2 per akar 2? Dalam perhitungan sebaiknya tidak boleh ada akar di bawah. Tidak boleh ada akar di bawah yang menjadi penyebut. Kalau begitu di matematika ada namanya dikalikan dengan sekawannya. Yang mana sekawan? Kalau akar 2 di sini berarti kawannya juga akar 2. Berarti dikali akar 2 per akar 2. 2 dikali akar 2 sama dengan 2 akar 2. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Diambil dari, kalau misalkan akar A kali akar A berarti sama dengan A. Berarti kalau juga akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Berarti sudah paham. V sama dengan 100 sin 200 pt dan R-nya sama dengan 50 ohm. V max-nya 100 ohm. Ditanyakan VPP atau V pada ujung ke ujung. Dan penyelesaiannya kita masukkan saja rumusnya, VPP 2 kali V max 2 kali 100 sama dengan 200 volt. Selesai? Bagaimana kelompok lain mengerti? Mengerti. Oke, terima kasih kelompok 4. Beri aplaus untuk kelompok. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Coba kelompok berapa dulu yang mau nyimpulkan? 4. Ya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan tentang materi rangkaian arus bolak-balik. Tegangan bolak-balik atau arus bolak-balik adalah arus yang berubah-ubah dari positif ke negatif yang tergantung pada frekuensi. Oke, tepat sekali dari kelompok 3. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan terkait mata pelajaran kita hari ini? Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan yang kami simpulkan tadi tentang nilai efektif arus bolak-balik. Di mana nilai efektif ini merupakan hasil pengukuran dengan alat ukur listrik secara langsung dengan rumus I efektif sama dengan I maksimum
per akar 2. Sekian. Tepat sekali juga dari kelompok. Oke, baiklah anak-anak sekalian, hari ini karena waktu yang membatasi kita, jadi Bapak memberikan penguatan bahwa arus bolak-balik adalah arus yang berubah setiap saat tergantung berapa frekuensinya dari positif ke negatif. Dengan persamaan, kalau P itu P sama dengan PM sin omega T, kemudian kalau I sama dengan IM sin omega T. Nah, kemudian ada lagi tadi istilah efektif. Jadi kalau dibilang efektif, apakah itu harus efektif atau sedang efektif adalah yang terukur oleh alat ukur secara langsung. Itu adalah nilai efektif. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan dipelajari kembali lanjutan dari materi kita hari ini terkait dengan rangkaian seri RC, RL, dan RLC. Untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Herman, kita sudah melaksanakan tadi observasi pembelajaran selama 90 menit. Bapak sudah melaksanakan dengan baik. Tapi menurut Bapak kira-kira bagaimana performa Bapak tadi pada saat melaksanakan observasi, pada saat melaksanakan pembelajaran? Alhamdulillah, performa kami sebagai guru itu Pak, itu sebenarnya tergantung juga dari keadaan siswanya. Iya. Kalau siswanya senang mengikuti pembelajaran kami, insya Allah kami juga akan termotivasi lagi untuk lebih mengeksplor apa yang kita ketahui. Kalau saya menilai diri sendiri seperti yang saya lakukan tadi, alhamdulillah saya sangat puas Pak dengan antusiasnya anak-anak, kemudian respon atau umpan baliknya terhadap pembelajaran yang saya lakukan tadi. Ya. Mungkin masih ada yang lain? Di sisi lain, namun dari situ Pak, antara tingkat kepuasan selalunya pasti kan ada timbal baliknya Pak. Di sisi lain pasti ada juga yang masih perlu diperbaiki, misalnya mungkin anak-anak masih keaktifan dalam bertanya, keaktifan dalam menjawab, itu mungkin masih perlu digali lebih jauh lagi pada saat pembelajaran berikutnya Pak, insyaallah. Ya. Jadi secara umum apa yang dilaksanakan tadi Pak Herman sudah merasa puas terhadap performa Bapak. Kenapa bisa Bapak mengatakan seperti itu? Kenapa saya mengatakan seperti itu Pak? Karena dilihat dari antusiasnya siswa yang mengikuti pembelajaran saya tadi, alhamdulillah mereka responnya sangat bagus. Kemudian melalui media-media yang saya tampilkan dalam bentuk simulasi, itu dapat membuat anak-anak lebih mudah lagi memahami materi yang saya ajarkan. Oh iya. Ya, bisa juga saya sampaikan pengamatan saya Pak terkait dengan sangat bisa observasi tadi ya. Alhamdulillah tadi Bapak sudah melaksanakan proses pembelajaran mulai dari awal hingga akhir, itu sudah berjalan dengan baik. Antara lain pada saat misalnya Bapak membuka pembelajaran itu memberikan motivasi, memberikan persepsi kepada anak-anak terkait dengan kompetensi yang dicapai itu di materi arus bolak-balik. Saya juga tadi kenapa materinya langsung sepertinya ternyata itu adalah pemantik bagi anak-anak supaya lebih fokus kepada materi yang akan kita bahas. Kemudian dalam proses pembelajaran di kegiatan inti, anak-anak dilibatkan secara aktif, dibagi per kelompok, dan alhamdulillah anak-anak juga setiap kelompok bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Ya. Di sesi penutup juga sebelum
sebelum Bapak tutup memberikan kesempatan kepada anak untuk menyimpulkan inti dari apa yang dipelajari oleh anak-anak. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan juga terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Iya Pak, apalagi di kurikulum kami ini Pak, kita kan dituntut bagaimana pembelajaran itu harus berpusat kepada mereka, kepada siswa. Jadi mereka dulu bagaimana, kita ini guru hanya sebagai fasilitator dan sebagai pemuat dari apa yang mereka telah lakukan. Seperti yang Bapak katakan tadi, alhamdulillah di pembelajaran saya, pertama-tama saya melakukan apersepsi, itu akan membangkitkan semangat mereka di awal, motivasi mereka terkait dengan apa yang kita mau pelajari, mereview kembali hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita akan pelajari. Kemudian setelah itu kami membagi beberapa kelompok. Kalau tadi tidak salah 4 ya, 4 kelompok. Kemudian dilengkapi dengan LKPD-nya masing-masing. Kemudian mereka diberikan dituntun dengan pemahaman dasar terlebih dahulu. Kemudian mereka mengerjakan sendiri LKPD yang telah dibagikan. Dan alhamdulillah antusias mereka sangat tinggi Pak. Buktinya tadi mereka sangat antusias mempresentasikan masing-masing hasil kerjanya berdasarkan LKPD yang ditugaskan kepada mereka. Dan di akhir pembelajaran jangan lupa kepada guru-guru harus diberikan juga kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan kesimpulan apa yang dia peroleh pada pembelajaran itu. Nanti tugasnya guru adalah tinggal menguatkan dari apa yang dipelajari pada hari itu. Ya, jadi seperti itu Pak Herman ya. Tapi ada juga hal yang masih perlu ditingkatkan. Boleh juga saya sampaikan? Boleh. Oh iya. Jadi dalam proses pembelajarannya tadi, waktu pembelajarannya kan jam 11 Pak ya, jam 11 ya. Mungkin bisa nanti Pak Herman ini hanya saran, bisa memberikan kegiatan atau games kepada anak-anak. Betul sekali. Anak-anak bisa lebih ceria lagi, lebih bersemangat lagi dalam. Tapi itu tergantung dari kondisi, tergantung kondisi pembelajarannya. Kalau anak-anak sudah merespon dengan baik, ya kita kondisikan. Mungkin saya akan terapkan lagi dan menjadi pengembangan saya di pertemuan berikutnya Pak. Insyaallah saya akan mencari beberapa game atau yel-yel mungkin Pak supaya mereka lebih semangat lagi, tidak mengantuk yang biasanya mengantuk dalam pembelajaran. Supaya lebih sabar apalagi jam-jam yang jam-jam terakhir seperti itu Pak. Insyaallah Pak. Mungkin kalau jam pagi tidak mesti ada seperti itu upaya, tapi kalau kondisinya apalagi kalau siang, apalagi kondisinya anak-anak terus terkait dengan kegiatan ini Pak, mungkin saya akan meminta kepada Bapak untuk menuliskan rencana tindak lanjutnya. Rencana tindak lanjutnya kemudian kapan bisa dilaksanakan, siapa-siapa yang bisa membantu Bapak terkait dengan rencana tindak lanjut tersebut. Untuk rencana tindak lanjutnya insyaallah Pak, kalau bisa besok juga bisa, semakin cepat semakin bagus. Kemudian hal-hal yang saya akan buat sebagai rencana tindak lanjut saya, salah satunya yang seperti dipaparkan tadi Bapak, misalkan di jam-jam kritis, jam-jam terakhir, mungkin sebaiknya adalah permainan-permainan game yang edukasi supaya anak-anak lebih ceria lagi mengikuti, tidak mengantuk ya Pak. Itu mungkin salah satu rencana tindak lanjut saya dalam pengembangannya. Kemudian akan saya kembangkan lagi mungkin soal-soalnya dari level mudah ke level yang lebih sulit lagi. Kemudian media-media pembelajarannya kalau bisa hanya jangan itu, kalau bisa yang secara kontekstual langsung juga boleh. Kalau Pak saya akan kembangkan di bidang itu. Kalau bisa besok Pak. Kemudian ada pun orang-orang yang teman-teman yang bisa membantu, mungkin lebih bagusnya kalau rekan sejawat yang dari rumpun mapel sendiri Pak. Misalnya dari fisika, kebetulan di sini ada satu orang guru fisika teman partner, itu bisa saya ada kerjasama untuk perbaikan ke depan. Kemudian tak lepas juga dari kepala sekolah. Jadi mudah-mudahan rencana tindak lanjut itu bisa dilaksanakan besok Pak ya, dan melibatkan teman sesama guru
fisika. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian dari kegiatan supervisi ini, bagaimana pendapat Pak Herman terkait dengan proses apa yang kita alami mulai dari kemarin, persiapan supervisi, pada saat pelaksanaannya? Mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Tanggapan saya terkait dengan supervisi mulai dari pra, kemudian pelaksanaan sampai pasca saat ini, Pak. Saya sangat merespon positif karena dengan adanya supervisi kami sebagai guru lebih antusias lagi mempersiapkan diri, lebih matang lagi dalam hal pembelajaran. Tentunya kami juga karena biasanya Pak, kalau tidak ada supervisi seperti itu, tidak ada seorang guru juga harusnya sekali-sekali adalah semacam tantangan yang diberikan kepada mereka. Nah, salah satu tantangannya ya supervisi kalau menurut saya, Pak. Kalau di supervisi artinya kami guru tentunya kami lebih siap lagi dalam pembelajaran, mempersiapkan segala hal untuk melakukan pembelajaran. Nah, dengan keadaan seperti ini kami siap, berarti apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan saat pembelajaran berlangsung itu juga akan lebih efektif dan lebih efisien, Pak, sehingga anak-anak juga akan mudah mencapai tujuan pembelajarannya. Ya, terima kasih Pak Her atas apa yang disampaikan. Jadi kegiatan supervisi atau observasi pembelajaran ini itu bukan untuk mencari kesalahan, bukan mencari kesalahan, tapi memang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, saya kira itu Pak yang bisa kita diskusikan hari ini. Atau masih ada yang ingin disampaikan? Saya kira cukup ya. Oke, makasih Pak Her. Saya juga terima kasih Pak. Rencana tindak lanjutnya bisa diselesaikan secepatnya. Iya, Pak. Terima kasih Pak.